Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hari Sabtu ya. Market agak sedikit hijau seperti yang kita harapkan kemarin. Ternyata data ekonomi disetel ya. Ini udah jelas cookbook itu dia punya NFP ya kan. Tapi nggak apa-apa, as long buat market bagus dulu ya kan. Dia ini pemilu targetnya. Dia harus kelihatan bagus dulu. Jadi semalam waktu buat video kan masih di 60, 900-an, 61 pas di situ kan. Nah, tadi sempet ke 62 something, terus daily-nya tadi nutup di 62 ya, daily-nya. Agak hijau, altcoin sedikit ada naik, at least ada sedikit lebih baik lah dibanding kemarin ya. Juga dominance turun sedikit ya, kalau bisa BTC dominance lebih drop lagi nih kita harap. Tapi ya tanggung sih, ini udah weekend Sabtu ya. Ini saya buat video posisi market cap. Market cap naik sih sedikit 1,7%. Kemarin kan Wiro Sableng 212, ini 215 ya. 2 triliun, 15 billion, naik sedikit. Volume transaksi drop ya, biasa weekend mereka udah ini kan. Di 666 lagi, 666. 66 billion, 6 ya. Turun dia 17,8% volumenya, volume transaksi. Dominance turun sedikit. Kemarin kegenjat sekali. Tapi ya genjat ya lumayan, saya ada serok barang kemarin, ada ambil dikit ya sama DCA, agak semangat sih hari ini lihatnya. Mudah-mudahan BTC dominance agak lebih drop lagi ya. Ini 56,9. Tapi fear and greed-nya cepet sekali udah naik lagi dia ke netral di 41 ya. Ini saya buat video BTC 61.927, ETH di 2.402, BNB 553, Solana di 142, XRP 5287. SRP tadi saya baca komen ada yang kok gimana ini katanya appeal ini, nanti saya bahas sedikit yang saya tahu ya. Toncoin 539 ya, ada sedikit ini balik lah ya. Boleh lah, boleh, semoga pelan-pelan dia recovery lagi ya. Untung kemarin saya DCA Fed ini agak lumayan dikit. STX yang lebih tuh kemarin saya swing saya ambil di 188, ini masih agak drop di 183, nggak apa-apa, biarkan dulu. Nah kalau semalam dia agak hijau, dolar menguat loh. Saya semalam saw mantap. Saw lumayan berlemak saya dapat ya. Saya ini ambil posisi lumayan. Hampir sempat hampir kena ketendang ya, dia naik. Sempat saya sedikit geser stop loss karena saya wanti-wanti. Nggak taunya pas ini sempat ambrol dia pas keluar data. Wah semangat gua. Memang kalau udah rezeki ya. Bisa aja. Kemarin NFP itu gila loh, itu hampir double dia naikkan itu. Udah jelas ini cookbook dengan kondisi dia kan. Juga unemployment rate-nya turun ya, di 4,1, perkiraan 4,2, dia justru ini turun. Jadi ini dia cookbooknya kenceng sekali nih, setelannya ini. Yang diperkirakan agak turun 147 ya, justru dia naik NFP-nya di 254 yang sebelumnya 159 ya. Hijau tebel itu NFP-nya. Sedangkan yang private NFP juga mengalami kenaikan drastis
Yang sebelumnya 114.000, lapor merah diperkirakan ada lumayan naik 125.000, justru hampir double juga di 223.000. Wah, gila kali setelan pembukuannya. Makanya ada beberapa ini pakar bilang ini data mereka lakukan setelan pembukuan alias cookbook. Whatever lah. Yang penting kita udah harap dia poles, bagus, ekonomi naik, tapi yang belum dia siram duit nih. Kemarin Cina yang siram duit, ya kan market agak bagus, tapi terus Cina holiday 1 week ini, ya. Mudah-mudahan nanti mulai minggu depan, Senin, buka market Asia, kita harap lebih baik lagi, karena udah habis masa liburnya. Dia libur seminggu di Cina sana kan. Mudah-mudahan mereka kembali aktif, masuk lagi market, panasin ini ya kan. Ya kita haraplah ada, ini kalau data ekonomi dipoles-poles bagus juga, kalau market nggak disiram ya kita melongo aja, dongo aja nungguin gitu kan. Cina udah QE, ini kita nunggu dia kapan dia siram dana dulu. Apa mendekati kira-kira 10 hari atau 2 minggu menjelang pemilihan, ini kan udah tinggal berapa hari? Sekitar sebulan lagi, sekitar pemilunya 32 hari lagi atau 33 hari. 32 hari lagi kalau nggak salah ya. Ya, sebulan lebih kurang kan. Ya, mudah-mudahan 2 minggu atau 10 hari sebelum pemilu, di situ dia post market kasih hijau semua, dia siram. Mudah-mudahan sih harapannya gitu ya. Itu baru wah, market dihangatkan, diinikan semua buat orang semangat ya kan. Nah itu harapan kita di situ sih. Cobalah sabar. Saya sih masih percaya ada sekali pantulan ya, sebelum dia longsor lagi. Harusnya ada sekali pantulan lagi. Harapan saya bisa ke 70, 71 dulu gitu. 70 lah at least dia ini. Tapi ya dengan syarat BTC Dominance juga harus drop. Jangan BTC Dominance yang nggak drop, bengek juga kita ya. Walaupun dia naik ke 70, harapan kita untuk ini nggak ada. Ya kan. Jangan pula nanti kayak lagu layu sebelum berkembang. BTC naik, altcoinnya nggak naik. Begitu BTC dropnya, semua pada rontok altcoin. Itu layu sebelum berkembang lagi, ya kan? Itu yang kita harap jangan lah ya. Nah untuk XRP ada yang tanya gimana? Ada yang udah dia masukkan XEC, udah filling sebagian ini form untuk appeal naik banding. Tapi ada yang belum dia isi gitu. Nah ini kenapa? Ini kayaknya jual beli ini. Kayaknya dia mau coba sandra atau gimana. Mungkin mau deal atau kita nggak tahu. SEC-nya sendiri ya. Tim hukumnya bermasalah. 2 hari setelah mereka isi form. Dokumen udah filling untuk lakukan banding, appeal, ya. 2 hari habis dia isi, ada 3 orang dari tim hukumnya yang resign. Tim hukum dari SEC, itu 1. Ya. Nah, terus rupanya kemarin saya lihat ini data dari itunya, terus yang dipaparkan sama tim hukumnya Ripple, itu ada yang belum mereka isi. Berarti belum lengkap appeal-nya gitu ya. Appeal-nya ini sebenarnya belum lengkap. Yaitu form C second circuit. Itu dokumen yang belum mereka isi gitu. Jadi itu kan untuk syarat-syarat banding ada beberapa file dokumen yang harus mereka submit, harus mereka isi juga kan. Terus alasan, karena kamu mau appeal lagi, hukum itu kan kamu harus ada, kamu mau appeal alasannya apa. Terus selain alasan kamu harus masukkan juga dokumen-dokumen yang menunjang dengan alasan kamu appeal gitu.
Nah, si SEC ini ada form C yang belum dia isi. Nah, jadi apa yang mau dia mainkan, apa dia gantung dulu, mungkin mau deal di belakang sama si Ripa, atau kita nggak tahu. Ya, ini masih skenario dramanya masih nggak jelas nih si SEC, si Gensler ini. Nah, tapi however sekarang kondisi yang namanya udah hukum itu memang makan waktu. Ya, yang salutnya cuan XRP Army itu banyak mereka sabar ini sekali gitu. Ya. Tapi yang kita lihat sekarang, kalau ini appeal nanti jalan mulus, dia udah submit semua dokumennya. Nah, ini skenario selanjutnya. Sampai kapan selesai XRP, kan itu question. Kalau diperhitungkan, andai kata kalau nanti partai biru menang, si Genslet makin lama duduknya. Ya, dia masih, karena masa jabatan dia masih ada kurang dari 2 tahun, setahun lebih gitu. Si Genslet ini, ya. Itu kalau nggak diganti. Kalau partai biru yang menang, ya, dia masih sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun, berarti at least di 2026 kasus ini kelar gitu. Ya, dengan proses hukum juga ini itu kalau partai biru menang. Tapi kalau partai merah, si Trompet yang menang, dia hari pertama dia akan di-fire. Itu si Trump udah ngomong, kalau gua jadi hari pertama gua jadi presiden, dia gua pecat gitu. Nah, kita harap si Trump menang, dia dipecat, itu bisa saja appeal-nya jadi drop gitu, karena nggak ada yang urusin nanti, ya kan. Atau karena dari tim hukumnya, dari beberapa bulan lalu kan saya bilang ada yang udah mengundurkan diri. Tim hukumnya itu kayaknya juga nggak cocok dengan dia, banyak yang clash gitu. Makanya dia beberapa kali dia dengan library, dengan apalagi kalah kan, tim hukumnya di pengadilan mereka kalah. Nah, dengan XRP juga udah kalah, ya kan, makanya dia appeal. Ya, kayaknya kerja tim hukumnya juga udah acak kadut gitu di dalam. Makanya bisa aja kalau form ini nggak terisi, nanti kalau judge-nya kesel, lu nggak ini atau nggak kuat, dia punya apa, bisa aja ditolak atau drop, appeal-nya drop, gagal. Itu bisa aja juga skenario lainnya gitu. Ya, ya kita lihatlah ke depannya gimana prosesnya. Itu beberapa skenario yang saya bilang. Andai kata appeal-nya dia nanti dia submit dokumennya, jalan ini itu. Nah, itu next-nya kalau partai biru menang mungkin masih sampai 2026 sidang ini proses jalan terus. Tapi kalau misalnya partai merah menang, si Trompet menang, dia dipecat, bisa aja ini drop. Apalagi Trump kan udah pro crypto, nggak mau banyak ini itu, kelar ini kasus itu bagus. Karena XRP walaupun dia sama SEC ini kan terus progres, mereka terus bangun banyak proyek borderless payment, ya kan. Baru kemarin dengan Brazil lagi sama Portugal XRP, ya. Terus itu dia launch juga, dia punya stablecoin di sana, LUSD kalau nggak salah. Pertama tuh dengan Brazil, Portugal border pakai itu, ya. Ya, prospek masih ada, cuma butuh sabar koin Majapahit ini, ya. Ini kalau dia udah menang semua, karena dia di belakang kerjasamanya juga sama World Economic, sama BIS juga itu, ya. Jadi ya kita lihatlah. Cuma saya salut untuk XRP Army, sudah bertonton sabar, masih nggak nyerah gitu. Itu semangat XRP Army, ya. Nah, itulah perkembangannya yang saya tahu untuk saat ini, ya. Itu yang bisa saya bahas. Jadi untuk hari ini weekend saya sih nggak trade, ya. Untuk kalau kalian mau scalping, tanggung volume turun sih. Kalau scalping ini masih bisa sedikit ini.
tanggung sih, volume kecil juga gitu. Mau ngelong paling kita nggak tahu pasti mana yang bisa agak naik gitu ya. CKB boleh coba, CKB kalau molong boleh coba. Dia kepala 15 ya, ini posisi bisa aja nanti 16 gitu. Tapi kalau hari ini saya sih istirahat sih. Kalau saya mau scalping ya, kalau gatal tangan besok Minggu mungkin saya cari koin yang mau koreksi gitu. Biasanya Minggu dia agak drop gitu, memasuki sebelum weekly candle nutup kan. Jadi di situ mungkin Minggu lebih ini sih. Ini agak tanggung sih kondisi gini kalau mau scalping. Mungkin saya hari ini istirahat untuk inilah. Besok mungkin kalau iseng-iseng, kalau lihat ada koin yang mau koreksi, mungkin ya itu, atau ntar malam gitu. Jadi begitu aja pembahasan di weekend ini, santai ya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.